Dari kelompok 5 SSTRC ya ingin melakukan progres video tes di CBL untuk resampling. Nah, di sini kita melakukan resampling. Jadi kalau kode yang disclaimer dulu, kode yang saya gunakan di sini itu pakai kode dari ini ya, eh, dari praktikum SSD modul 6. Jadi dia sebenarnya nggak begitu lengkap kodenya, tapi secara konsep sudah mendekati. Jadi yang oh iya, kita juga harus tahu nih, kita mau ngambil apa di ngambil judul apa di CBL kali ini. Karena kita sebelumnya kan eh, pakai data kelapa sawit, tapi data kelapa sawit itu jelek banget, dan untuk melakukan resampling kita butuh data yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dan setelah gua keliling-keliling nyari di internet itu susah banget nyarinya. Tiba-tiba gue dapat aja nih data yang jumlahnya 5.800 ya untuk di Bandar Lampung, yaitu data kualitas udara ya, Air Quality Index atau indeks standar apa sih, ISPU ya, kualitas air dari Maret sampai Oktober untuk tahun 2022. Makanya di sini tuh. Nah, disclaimer juga sebelumnya, nyari data yang terbaru Iya, 2024 cuman belum, dari websitenya tuh gak ada memberikan datanya gitu. Kemungkinan untuk mendapatkan data sedetil ini kita perlu minta ke mereka langsung, minta ke pemerintah langsung. Tapi ini nggak tahu bagaimana orang ini bisa dapat. Intinya dia dapat lah pokoknya. Nah ya udah, mau nggak mau kita pakai yang tahun 2022. Datanya ada 5.880. Nah, sebenarnya nggak sebanyak itu datanya ya guys. Ini karena dia satu hari itu ada 24 jam. Dan setiap jamnya didata nih, 1, 2, 3, 4 sampai 24. Nah ini nih. Makanya ya, dilihat dari headnya aja. Ini sebenarnya bisa digeser itu. Dia ada 24 jam. Makanya di sini gua mau jadiin berdasarkan perhitungan ISPU dari main LHK. Ini nanti masukin ya guys, masukin. Aduh, lag. Sabar, lag. Nah, dari sini ya datanya tuh. Cuman dia nggak bisa diambil ini datanya. Dia cuma per jam doang, guys. Makanya susah banget untuk nyari datanya itu. Tapi kebetulan kemarin alhamdulillahnya dapat ya. Dan ya sekarang yang kita gunakan adalah data itu. Jadi dari 24 jam. Nah, jadi dari 24 itu kita ingin mengkategorikannya menjadi satu, guys. Nih, jadi satu perharinya ya, 2022, 2000 eh tanggal 1, tanggal 2 gitu. Yang tadi tanggal ini masih tanggal 1, cuma 24 kali. Berarti 24 jam. Jadi gue ngambil rata-ratanya aja di sini. Rata-rata yang 25. Ini kan ada banyak ya, ada PM25, PM10, O3, SO2. Sebenarnya itu dipakai semua. Sebentar ya. Ya, ya dipakai semua dalam untuk indeks quality air apa sih? Ya, tapi kita untuk perhitungan sederhananya di sini gue masih pakai PM25. Ini rumusnya nih, rumus. Jadi ada tabel ya. Mana ya tabelnya?
Ini yang main LHK itu nanti dimasukin ya guys ke ini. Ini main. Datanya kita dari sini. Cuman eh, main LHK perhitungan. Nih ya, berdasarkan Permen LHK 14. Berdasarkan Permen LHK 14, kita gunakanlah apa? Ada tabelnya nih. Kalau kita buka tabelnya, nah pokoknya gitulah guys. Nah dari situ tabelnya, nah dapatlah rumus ini satu persatu nih dihitung. Rata-ratanya kita pakai yang 25 PM25 ini. Jadi sebenarnya ya itu semuanya dihitung guys. Baik PM25, O3, SO2 rata-rata dihitung terus besertakan tabelnya. Makanya itu time consuming banget gitu. Tapi kita pakai standar yang orang lain sering pakai yaitu PM25. Karena PM25 itu sebutannya apa ya? Mana sih? Bentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini tabel ini. Ini dihitung satu persatu kan pusing ya. Mana ada 7 tabel dan ya udah gitu. Karena kita 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 pakai yang PM25 aja di sini. PM25 itu adalah mana ya? Ini nanti tolong dimasukin ke ini ya. Tolong dimasukin ke daftar isi. Daftar isi apa? Apa namanya guys? Oh, udah gua kedenger nggak? Cek cek. Dengeran, dengeran. Ya, tolong dimasukin ke teori dasar nanti ya. Nah, gitulah asal mula dari mana rumus ini. Dari hitung rata-rata, dikelompokkan, dapat nilai dari ispunya, baru dikategorikan. Nih kategorinya ada baik, sedang, tidak sehat, tidak sedang, berbahaya. Jadi kita melakukan kategorisasi dulu. Dan setelah itu, nih kita dapat eh, seginilah. Jadi kan tadinya dari 5.800 data, kita olah ternyata selama 8 bulan itu dari Maret sampai Oktober cuma ada 245 data, yaitu 245 hari ya singkatnya. Eh, jadi 245 hari itu, nah mau sini, cuman ada satu kategori sangat tidak sehat, terus ada satu baik, satu sedang, tidak sehat juga. Makanya di sini nanti kita, nah ini kategori kawan satu, baik, sedang, tidak sehat. Ya, eh, sangat tidak sehat ini kita anggap tidak ada lah gitu ya, supaya mempermudah resampling kita. Jadi cuma ada 47, 147 dan 70. Dan di sini kalau misalnya kita lihat ya, jadi kita udah mengkategorikan ya datanya nih. Ini kita eh, apa ini ya? Oh ini nyoba-nyoba bangun model pakai ini ya, pakai regresi multi logistik multinomial. Sebenarnya kita bisa pakai multinom juga atau bisa pakai GLM ya. GLM family-nya, GLM tuh family-nya apa ya?
kan ada binomial ya. Eh, Nah, ini ya guys, CLM family-nya tuh bisa berisi family-nya bisa Gaussian. Gue nggak tahu family dari multinomial itu apa ya. Pokoknya gini lah. Ya kalau kita lihat sama relay sama aja hasilnya. Intinya dari tiga ini ya tuh ini dapat nih koefisiennya masing-masing tuh. Koefisien, koefisien, koefisien. Terus ini ada residualnya. Ya, residualnya dua. Jadi yang nggak ada itu T-square ya. T-square berapa? Ya. Terus kita kan di resampling tuh dia dipisah datanya guys. Eh, ini resampling itu datanya kita sebenarnya resampling itu bukan tentang membagi data menjadi data trend sama data test, melainkan itu sebagai teknik membagi datanya mana yang paling menguntungkan untuk model kita gitu. Untuk kita dapat melihat performa dari model dalam memprediksi data baru. Jadi dari 245 ini yang punya kita ya, kita mau pakai metode holdout nanti sama metode LOCV. Nah, sebenarnya kita pakai SMOTE ya guys, SMOTE ya. SMOTE itu masuknya ke holdout. Mana ya? Berarti ya. Ini kalian harus hafal ya karena nanti Bu Mika pasti nanya-nanya nih. Nah, ini kita pembagiannya pakai 80%, 20% ya guys. Nah, sini ya. Ini eh, model Jim mau nanya dong Jim, boleh. itu yang dimaksudnya datanya kurang bagus tuh kayak mana sih? Yang tadi sebelumnya pertama-tama Data kurang bagus. apa ya? Iya, yang kan lu tadi bilang nggak bisa pakai data yang kelapa sawit itu karena datanya jelek gitu loh. Itu maksudnya jelek itu gimana? Oh, bukan bukan jelek ya, tapi tidak sesuai. Ya, tidak sesuai karena di resampling ini kita pengen me, Ya. apa ya, membagi data supaya dia bisa dites gitu. Dan kalau datanya kecil, lu punya 4 nih, lu bagi 80% sama 20%. Terus gimana 80%-nya nggak efisien gitu kan datanya. Kalau misalnya kita 1.000 data, ya 80%-nya berarti 800. Oh, 20%-nya 200 udah gitu. Nah, sun sun sun. gini Oke, ya. oke. Masih. Ya, ini kayaknya ada kesalahan ya, guys. Ya, di sini kita membuat modelnya dulu, tetapi ini pakai ISPO kategori kan, yang baru dibuat aja. Iya, ISPO kategori kan sifatnya dia kategorik ya, sehingga menggunakan multinomial dan di
Ini confusion matrixnya bila masih ada sangat tidak sehat. Tapi kita pengen coba membuat data ini gue salah hapus tadi ya. Oh ya udah. Jadi sampai situ doang. Intinya nantinya si data itu eh, akan kita pakai matrix confusion kayak gini nih. Mana tadi ya? Nah ini matrix confusion ya. Sangat tidak sehat, baik, sedang, tidak sehat. Jadi yang ini sangat tidak sehat, sangat tidak sehat yang dikira sangat tidak sehat ternyata ada satu ya benar karena nggak ada prediksi apapun. Nanti ini salah ini harusnya kita bagi dulu datanya. 80% berarti ya sisanya tesnya itu 20%. Ya udah itu aja untuk video progres kali ini. Eh, Tidak tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.